Oke, salam sehat kaya luar biasa. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Tentunya di pagi hari ini saya berada di Pondok Paneli Singaraja Bali, di rumah saya sendiri, di sekretariat Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, guys. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi tutorial tentang pengalaman saya sebagai petani paneli. Nah, mudah-mudahan kita menjadi petani paneli terus memperhatikan bagaimana kita mulai mempelajari yang namanya iklim usaha, karena apapun komoditi usaha yang kita lakukan penting itu yang namanya keseimbangan iklim usaha itu sendiri. Nah, di lain pada itu juga nanti akan ditambahkan bagaimana istilahnya kita sebagai petani juga harus bisa membaca daripada iklim usaha kita, usaha tani tentunya. Nah, nanti untuk itu akan sejelas bisa dipaparkan oleh Pak Wayan Supadno. Ini adalah beliau adalah betul-betul adalah jenderal petani kalau saya bilang, karena beliau adalah pensiunan mayor jenderal. Dia menjadi petani sukses, dia memiliki banyak ternak, dia memiliki banyak tanaman, dan dia juga memproduksi bahan-bahan organik yang memang bagus kita kembangkan. Beliau juga sangat banyak memberi inspirasi bagi saya sendiri, dan mungkin akan memberikan banyak hal-hal positif baik dari segi pertanian itu sendiri dan juga dari segi bagaimana artinya support dari beliau untuk bagaimana menggaungkan pertanian ini. Nah, para sahabat, tentu di pagi hari ini saya tidak akan lupa ketika saya membuat channel YouTube video saya itu harus ada beberapa tutorial yang penting sebagai kita petani paneli. Para sahabat, sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman harus ketahui bersama bahwa kemampuan rata-rata kita kalau sudah bisa mengawinkan paneli itu dalam kurun waktu 5 jam itu hanya 400 bunga. 400 bunga. Nah, itu kalau nanti lebih cepat dan tempatnya bagus itu maksimal sekali hanya 500. Karena apa? Dari berbagai pengalaman yang saya lakukan, saya hitung dengan jam itu kita bisa selesai mengawinkan bunga paneli antara 6 sampai 8 detik. Berarti kalau kita hitung 8 detik, karena dalam 1 menit itu ada 60 detik dan 1 jam itu adalah 60 menit, maka kita bisa kalikan bahwa 6 kali 5 itu sama dengan 300 menit. Nah, 300 menit itu kita bagi kecepatan kita. Kalau misalnya hanya kita mampu melakukan selesai menanam mengawinkan bunga paneli itu hanya 8 detik, berarti kita hanya bisa maksimal mengawinkan bunga paneli 400 bunga. Ini harus menjadi perhatian teman-teman, karena ketika kita banyak menanam dan kita tidak punya tenaga, misalnya nanam paneli 1 hektar sudah akan berapa bunga itu dihasilkan, maka itu juga akan memberikan suatu masalah krusial ketika teman-teman menanam. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi apapun itu, entah kita menjadi petani, entah kita jadi apapun, penting ada keseimbangan doa. Doa yang saya kasih kepanjangan, di mana ada keseimbangan, ada dananya, ada orangnya, dan ada alatnya. Oke teman-teman, silakan simak terus bagaimana saya nanti akan memberikan semacam rumus untuk kita menjadi petani-petani sukses. Dan saya juga tetap minta dukungan dan support daripada teman-teman semua agar channel YouTube saya ini berkembang. Nah, nanti setelah Pak Wayan Supadno memaparkan bagaimana kita misalnya melihat iklim usaha di sana, nanti terakhir saya akan menyampaikan rumus ketika beberapa teman-teman yang sukses saya perhatikan, yaitu bagaimana ada rumus yang namanya N sama dengan C ditambah K. Nanti teman-teman simak sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Next. Selamat malam sahabat petani, khususnya buat adik-adikku, calon pemilik masa depan. Malam ini saya Wayan Supadno, Pak Tani, untuk mengisi waktu supaya produktif, bermanfaat. Saya mau berbagi topiknya, mahalnya harga pangan di Indonesia, sebab dan akibatnya.
Bank Dunia melaporkan bahwa harga pangan di Indonesia tergolong termahal. Setelah saya kaji, sebab utamanya karena harga pokok produksi atau HPP pangan di Indonesia terlalu tinggi. Ya. Harga pokok produksi yang rendah, harapan semua bangsa yang ada di atas bumi ini. Untuk menekan harga pokok produksi di negeri ini menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mulai dari Bapak Kepala Negara, seluruh pejabat negara, seluruh ilmuwan pemikir bangsa, dan seluruh pelaku usaha, petani, dan peternak. Tanpa kecuali punya tanggung jawab moral untuk menekan harga pokok produksi kalau ingin kita mampu berkompetisi di era globalisasi saat ini. Itu kuncinya. Ilustrasi sederhananya, petani A memproduksi gabah, biayanya murah, hasilnya berlimpah karena inovatif. Lalu HPP-nya hanya 2.000 per kilogramnya dan dijual 3.000, untungnya 1.000. Petani B, HPP-nya biayanya agak tinggi, produksinya begitu saja, sehingga HPP-nya 3.000. Mau tidak mau harus menjual minimum 4.000. Tentu semua konsumen memilih yang beli di A. Jika produksi gabah, beras tersebut berlimpah, maka diekspor mudah diserap oleh pasar. Tetapi ketika HPP pangan tinggi, nilai jual tinggi, maka tidak bisa diekspor. Itu kata kuncinya. Kedua, selisih ya, pemborosan harga pangan khususnya beras dan gula rata-rata dibandingkan negara produsen gula dan beras di luar negeri sekitar 5.000 per kilogram. Kalau itu ada kurang lebih 36 juta ton, sudah hampir 200 triliun selisih pemborosan pangan di Indonesia. Harusnya bisa digunakan untuk yang lain. Akibatnya, jika HPP pangan tinggi, maka jualnya pangan akan tinggi. Ketika harga pangan tinggi, maka biaya hidup tinggi. Jika biaya hidup tinggi, maka upahnya minta dinaikkan. Ketika upah naik, maka investasi tidak berdatangan. Nah, karena tidak bisa berkompetisi produksinya. Ketika tidak ada investasi, maka lapangan pekerjaan tidak tercipta. Jika lapangan pekerjaan tidak tercipta, maka pengangguran tetap banyak. Ketika pengangguran banyak, maka kemiskinan tetap banyak dan daya beli rendah. Akhirnya yang diasup atau dimakan mutu gizinya kurang bagus, berdampak pada mutu SDM ke depan kurang bagus, contohnya stunting. Untuk itu, mari kita berlomba untuk menekan harga pokok produksi agar makin kompetitif lagi. Salam, tetap semangat menjaga kesehatan dan berusaha bermanfaat untuk sekitarnya. Salam inovasi dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Selamat pagi. Hari ini habis mengawinkan beberapa bunga paneli. Hari ini saya akan membuka siaran langsung supaya bagaimana ada inspirasi di pagi hari karena sudah terpapar sinar matahari pagi. Semoga kita mendapatkan vitamin dari sinar matahari pagi. Saya berusaha bagaimana mendahului daripada sinar matahari pagi bangun. Saya harus bangun jam 5, tadi jam 6, terus jam sekarang sudah mulai kita harus sedikit menikmati segelas susu sama merokok seorang petani. Ini yang kebiasaan buruk yang belum saya bisa hentikan. Karena beberapa referensi yang saya dapatkan, kalau kita tidak berjudi, kalau tidak merokok, dan tidak main perempuan, katanya ada modal untuk bagaimana kita lebih sukses duluan daripada kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Para sahabat,
ada renungan di pagi hari ini. Saya mendapatkan rumus bagi orang-orang yang sukses, guys. Apa rumusnya? Ternyata sederhana sekali. Saya tadi terinspirasi dari mengawinkan paneli itu, dan saya mulai mengelihatkan perpanelian ini, sehingga saya juga senang dan saya juga menikmati hasilnya, walaupun tidak seperti orang lain yang sudah luar biasa. Semoga karena kita mulai menebarkan hal-hal positif, berpikir positif, karena apa yang ada di hati itulah kita jadikan hal yang luar biasa untuk terus membuat niat-niat baik, sehingga kita akan mendapatkan hal yang baik. Para sahabat, apa itu? Rumusnya N sama dengan C dan K. Nah, N-nya itu apa? Nah, kalau saya sebagai petani, dari hasil pengalaman pribadi saya, ternyata kita harus dimulai sesuatu dari bagaimana kita memiliki niat. Nah, ini N-nya itu niat, saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, di pagi hari ini saya dapat mungkin semacam renungan tadi pas mengawinkan bunga paneli. Maka karena otak saya atau memori saya tidak sehebat teman-teman, segala yang saya dapatkan harus saya share. Karena apa? Memori HP dan memori yang ada di sini di HP saya itu akan lebih bisa kita buka dan tidak cepat terlupakan. Tapi kalau ini tidak saya ungkapkan sekarang, karena otak saya seperti air spretus, itu cepat lupa. Lebih baik saya share. Semoga nanti teman-teman ada yang mengingat. Kalau saya lupa, mungkin saudara-saudara yang mengingatkan atas rumus yang apa saya dapatkan di pagi hari ini. N sama dengan C plus K. Nah, N-nya itu adalah kita memiliki niat. C-nya itu mari kita cari segala hal yang positif. Kalau kita menjadi petani, kita cari-cari komoditi apa yang paling bagus, yang paling bisa memberikan harapan di masa depan kita menekuni sebagai petani. Terus apakah? Kak, itu mulai kita belajar mencari kesempatan. Nah, kenapa? Ketika kita tidak membuat suatu kesempatan untuk melakukan sesuatu dan kita tidak pas dapat kesempatan, tentu juga kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka itulah rumus inspirasi di pagi hari ini, Rinaya DSW. Semoga juga menjadi referensi bagi teman-teman, dan semoga teman-teman juga terinspirasi atas apa yang saya sampaikan. Mulai kita belajar bagaimana kita memiliki N yang tadi yang saya bilang. N itu kita memiliki niat yang baik untuk membuat suatu kualitas hasil produksi pertanian. Karena dengan itu kita juga akan bisa memiliki penghasilan, tentunya juga akan memiliki harga yang baik atas produksi apa yang kita mampu buat sebagai petani. Para sahabat, mungkin teman-teman sudah ada yang mulai bosan dengan apa yang saya sampaikan. Ya itulah namanya hidup ini. Kalau orang Bali dibilang namanya ruwu benede. Ada begini, ada begitu, wajar-wajar saja. Tapi bagaimana saya dari hati nurani, mari di hari ini, di PPKM ini, kita berniat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Nah, terus bagaimana? Mari kita cari teman-teman kita. Teman-teman kita yang, kalau contoh saya di budidaya paneli, misalnya yang ahli processing, yang ahli budidaya, mari kita cari. Ajak kita duduk bareng-bareng agar ilmu kita semakin baik untuk bagaimana bisa berlangsung kita sebagai petani-petani yang lebih baik dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari hasil sharing. Karena kita sudah mencari teman-teman yang ahli di bidangnya. Ahli processing kita ajak duduk sama. Ahli marketing kita ajak bersama-sama. Karena tidak ada orang sukses yang luar biasa ketika tidak membangun suatu kerjasama ataupun komunitas, guys. Terus apa? K ini yang penting. Mari kita bersama-sama cari kesempatan di mana ada pembeli dari hasil produksi pertanian kita. Misalnya kalau kita cukup Bali kecil dulu. Kalau misalnya kita bisa panen cabai contohnya. Mari kita dengan banyak kita memiliki family teman-teman saudara. Ada yang di Denpasar tinggal, ada yang di Negarua, ada yang di Jembrane, ada di Kelungkung dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan mencari kesempatan untuk bagaimana kita mendapatkan pasar yang baik, tentunya kita harus banyak teman saudara-saudara. Karena kita tidak
memang manusia dilahirkan sendiri, tapi kita jadi manusia tidak akan bisa berjalan diri sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup manusia akan ketergantungan satu ya sama yang lainnya. Contoh kenapa kita bisa manusia itu akan tidak bisa berdiri sendiri? Karena apa? Segala kebutuhan manusia itu tidak bisa kita penuhi dari apa yang kita lakukan sendiri. Ya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita belum menjadi manusia yang modern seperti ini, ya tentunya kita menjadi manusia warna. Jelas hidup kita tidak seperti sekarang. Kita tidak butuh sepeda motor, tidak butuh misalnya kereta api atau transportasi. Kita ya jadi petani pun kita nomaden, berpindah-pindah, di sini habis tanam, kalau di sini kesuburannya habis kita pindah lagi. Karena apa? Pada saat itu masih terbuka luas lahan-lahan dan untuk bagaimana kita bisa hidup. Sebenarnya hidup ini kalau kita buat mau sederhana, kalau mau menjadi petani bisa kita bertahan hidup kalau kita punya lahan. Tapi kalau di Bali saudara-saudara, kita tidak bisa akan seperti teman-teman kita di daerah lain yang punya lahan yang begitu luas. Bali ini kecil, penduduknya sudah semakin padat, maka marilah kita mulai bagaimana kita memiliki niat-niat yang baik untuk memperdalam dari ilmu-ilmu kita. Karena menurut saya ketika kita lahan sempit tapi kita memiliki ilmu, kita pun akan dicari orang-orang yang punya lahan. Karena terkadang inilah yang namanya manusia harus saling saling bekerja sama. Karena ada yang punya lahan luas tapi dia tidak punya program untuk dijadikan apa lahannya. Tapi ada orang yang sedikit lahan tapi idenya banyak untuk bagaimana bisa memanfaatkan lahan daripada lahan yang belum misalnya produktif itu para sahabat. Disinilah kita bahwa semua orang butuh kerjasama, butuh kolaborasi, dan tentunya kita mulai belajar bagaimana kita belajar berkomunikasi. Karena komunikasi menurut saya adalah hal yang penting untuk bagaimana kita membangun suatu keharmonisan, rasa nyaman untuk bagaimana kita menjadi petani yang bisa mendapatkan, kalau saya petani paneli ya dapat family baru lah. Mudah-mudahan karena saya menekuni paneli ini bisa mendapatkan family baru. Sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai walaupun tidak semudah yang saya bayangkan. Kita tahu hidup ini harus berproses saudara-saudara. Apapun latar belakang Anda misalnya jadi entrepreneur, Anda misalnya jadi yang namanya pengusaha dan lain sebagainya. Tentunya di sini kita butuh kerjasama, butuh kita bagaimana terus kita berinovasi untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Oke para sahabat, mungkin di pagi hari ini itu yang dapat saya sampaikan renungan. Semoga rumus saya tadi itu yaitu N, C dan K itu menjadi referensi kita bersama. Bagaimana kita memiliki niat pemikiran yang baik, niat untuk menanam. Kalau kita mau hasil paneli ya tanam paneli, durian juga begitu. Mari kita tanamkan niat, karena dari niatlah kita akan bisa melakukan sesuatu. Niat pun perlu harus dieksekusi dengan melakukan. Jangan hanya sekedar niat-niat saja. Kalau niat kita misalnya menjadi orang kaya atau punya panen paneli atau cengkeh yang luar biasa, tapi ketika kita tidak melakukan ya sama saja hasilnya bohong. Karena kita tahu bersama berbagai referensi yang saya dapatkan, lebih baik bodoh melakukan daripada kita hanya pintar mengamati. Karena kalau orang pintar mengamati, tentu dia akan melihat apa orang bodoh lakukan. Sehingga orang bodoh kalau mau bodoh-bodoh melakukan misalnya nanam paneli atau cengkeh, nanti dia akan menghasilkan buah daripada apa yang ditanam. Sehingga yang mengamati terus akan mungkin memiliki sifat iri dan lain sebagainya. Itulah kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan dengan bagaimana kita menerapkan yang namanya rumus N sama dengan C plus K. Nah itu sudah teman-teman harus ketahui. N-nya itu mulai kita niatkan yang positif. Karena apapun ini butuh N saudara-saudara. Tanaman pun butuh N, yaitu namanya nitrogen. Nah, itu juga kita jadi petani. Biar tidak kere, artinya ditambah N lah. Jadi petani keren. Nah, oke sahabat. Nah, kami di Bali, kita juga sebagai petani harus memiliki N yang pertama. Itu hasil dari C plus K. Artinya kita harus memiliki networking. Nah, di sini juga kita bagaimana kita memiliki networking sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, petani-petani yang lebih maju. Tentunya di sini dibutuhkan peran serta
baik pemerintah, masyarakat itu sendiri untuk bagaimana mau merubah hidupnya. Karena kalau kita kebiasaan menuntut, mengeluh dan lain sebagainya, tentunya juga akan kita kaya dengan keluhan, kaya akan tuntutan. Tapi ketika kita take action, melakukan, kita akan kaya hasil-hasil apa yang kita lakukan selama ini. Karena apa yang kita tanam itu yang akan panen buahnya. Hanya di sini saya sampaikan, kalau kita nanam uang tidak mungkin akan tumbuh uang. Tapi bagaimana uang itu kita jadikan tanaman ataupun jadikan usaha sehingga uang itu akan berbuah uang ketika usaha ataupun tanaman itu kita sesuai dengan umurnya sudah menghasilkan. Kalau di bagian tanaman misalnya 5 tahun atau kalau paneli 3 tahun, begitu juga kalau buka warung, tekun terus kita lakukan, sudah banyak customer Anda, berarti uang itu pun akan berbuah uang. Oke, cukup begitu dulu atas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga juga mendapatkan sebagai inspirasi teman-teman. Nah, apabila apa yang saya sampaikan kurang cocok dan kurang pas, mohon dikoreksi nanti di kolom komen. Jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen channel YouTube Rinaya DSW Channel. Di sana teman-teman bisa lihat di bagian videonya, Anda tekan beberapa puluhan video yang sudah saya buat. Semoga bisa memberikan gambaran-gambaran baru dan hal-hal baru di video saya. Tapi tetap saya adalah manusia yang tidak sempurna. Mohon teman-teman kalau memang merasa bersahabat dengan saya, bantu koreksi diri saya. Karena punggung saya tidak bisa saya lihat sendiri, walaupun kadang-kadang ada kamera. Tapi dengan banyak teman-teman, apa yang kekurangan pada diri saya itu akan bisa saya perbaiki. Karena apa? Karena teman yang baik mengkritisi temannya ketika melakukan suatu kekeliruan ataupun kesalahan. Itulah adalah ketika teman yang seperti itu ada, itu adalah teman-teman yang baik. Tapi cenderung di zaman sekarang, orang karena egoisnya, orang karena merasa sombong dan lain sebagainya, terkadang tidak menerima saran ataupun kritik dari orang lain. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat, kaya luar biasa, petani semakin sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.